Solidaritas Hakim Indonesia melakukan aksi cuti bersama mulai dari tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024 untuk menuntut kenaikan kesejahteraan bagi para hakim. Aksi cuti bersama tersebut dibarengi dengan berbagai audiensi dengan beberapa kepala lembaga negara mulai dari Mahkamah Agung, kemudian Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, dan puncaknya para hakim melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan, Jakarta. Aksi tersebut berbuah manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui sambungan telepon memberikan janji kepada para hakim akan meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan insentif dan juga peningkatan gaji nanti setelah Presiden ataupun Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial, aksi cuti bersama sang pengadil. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik bongkar terkait dengan aksi cuti bersama sang pengadil. Solidaritas Hakim Indonesia ini melakukan aksi cuti bersama yang dilakukan dari tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024, di mana aksi cuti bersama ini dilakukan untuk menuntut kenaikan kesejahteraan bagi para pengadil di Indonesia. Aksi cuti bersama tersebut dibarengi dengan berbagai aksi audiensi, diantaranya dengan pimpinan Mahkamah Agung, kemudian pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, dan puncaknya audiensi dengan Wakil Rakyat di Senayan, Jakarta. Dan menurut hakim, salah satu hakim ini di Indonesia terdapat ada sebanyak 1.708 hakim yang mengikuti aksi cuti bersama, dan di berbagai daerah sementara 148 hakim diantaranya ini berkumpul di Jakarta untuk melakukan aksi ataupun audiensi dengan beberapa pimpinan di lembaga negara. Dan dalam audiensi ini mereka menyerahkan rancangan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas yang diperoleh oleh hakim. Kalau kita melihat upah dan juga tanggung jawab hakim saat ini, di mana perwakilan Asosiasi Hakim saat audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, ini mengeluhkan terkait dengan gaji yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi keluarga. Hakim yang baru diangkat ini menerima bersih pendapatan ataupun gaji ini sebesar 12 juta yang terdiri dari gaji pokok sebesar 3,5 juta rupiah dan juga tunjangan 8,5 juta rupiah. Dan selain itu, pemirsa, berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung RI 2023 bahwa jumlah hakim di tingkat pertama di Indonesia ini sebanyak 6.069 hakim dengan jumlah perkara yang mereka tangani sebanyak 2.845.784. Artinya beban penanganan perkara sangat besar untuk ditangani setiap hakim. Inilah yang menjadi alasan kenapa para hakim ini menuntut kenaikan kesejahteraan, dalam hal ini kenaikan gaji dan juga kenaikan tunjangan, karena melihat beban kerja yang dirasa sangat besar yang dibebankan untuk para hakim ini. Dan audiensi ini juga langsung direspon oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana pada saat audiensi dengan DPR, ini pimpinan DPR Dasko ini langsung menghubungi Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sebagai bentuk respon aktif terhadap keluhan yang disampaikan oleh para hakim, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga menjanjikan akan memperbaiki dan juga meneruskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para hakim nanti setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Dan Prabowo juga meminta untuk para hakim agar bersabar sejenak menunggu pada saat pelantikan, dan bisa nanti pada saat setelah pelantikan akan direalisasikan untuk peningkatan gaji ataupun kesejahteraan untuk para hakim. Dan kita berharap tentunya dengan meningkatnya kesejahteraan, meningkatnya tunjangan dan juga gaji para hakim, ini juga meningkatkan pula tingkat penegakan keadilan di Indonesia. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini, terkait dengan aksi cuti bersama dari sang pengadil, bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra, untuk membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan aksi cuti bersama yang dilakukan oleh para hakim di Indonesia. Mas Bayu, selamat pagi, Mas. Pagi. Sehat, Mas? Sehat, sehat. Mas Bayu, menanggapi aksi cuti bersama yang dilakukan oleh ribuan hakim di Indonesia, Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya, ini adalah sebuah peristiwa langka ya, karena memang
cuti bersama ini dilakukan secara serentak oleh ribuan hakim di seluruh Indonesia. Secara nggak langsung berarti ada unjuk rasa lah dalam tanda kutip yang ingin disampaikan oleh para hakim terkait dengan apa yang selama ini mereka terima dari negara. Ini ya tentunya soal masalah kesejahteraan ya. Ya ini yang memang sangat-sangat kita sayangkan ketika negara ini sedang berpacu untuk bisa memberikan sebuah keadilan yang merata kepada seluruh masyarakatnya. Namun di tengah itu ada polemik di mana hakim ternyata belum mendapatkan kesejahteraan yang dinilai mereka layak. Ya, ini yang segera perlu direspon langsung oleh pemerintah agar masalah ini tidak berlarut-larut. Mengingat aksi ini kan dilakukan dalam rangka untuk memberitahu kepada publik bahwasanya bila seandainya hakim saat ini sedang cuti, bagaimana perkara-perkara yang sedang ditangani. Walaupun dalam beberapa prosesnya ya, sebagaimana pengamatan rekan-rekan Sinpo yang ada di lapangan, ya, kita melihat di situ ada beberapa perkara yang tetap ditangani dengan serius. Jadi tidak mengurangi keseriusan dalam proses penanganan perkara. Ini yang patut kita apresiasi juga karena memang dalam proses cuti, aksi cuti masalnya ini di tengah-tengah hal itu hakim tetap memberikan sebuah kontribusi yang baik kepada masyarakat untuk bisa memberikan keadilan. Dan ini yang cukup impresif ya kita lihat ya. Terlihat di beberapa pengadilan, termasuk salah satunya di Pengadilan Jakarta Pusat. Itu adalah pengadilan tindak pidana korupsi yang kemarin itu kita lihat ada persidangan terkait kasus korupsi timah. Itu Sandra Dewi yang menjadi saksi dan itu mendapat perhatian publik yang besar dan hakim tetap menjalankan tugasnya di tengah banyaknya aksi cuti para hakim. Seperti itu. Artinya di tengah aksi mogok ataupun aksi cuti bersama yang dilakukan oleh para hakim di seluruh Indonesia, tapi untuk kasus-kasus tertentu ini hakim juga tetap memprioritaskan bahkan tidak menunda proses sidangnya. Iya, secara nggak langsung hakim juga mencoba membuktikan profesionalitas mereka dalam menjaga wibawanya terkait pengadilan yang diemban itu. Mereka tetap menjaga profesionalitas mereka untuk kemudian bisa memberikan sebuah putusan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan hati nurani dengan jauh lebih baik seperti itu. Ini kan lanjut Bang. Jadi kalau seandainya proses persidangannya ini jadi terganggu, ternyata ini tidak di lapangan. Ternyata ini bisa berjalan dengan baik dan sebagaimana kita lihat kemarin itu ada beberapa rekaman siaran langsung persidangan itu masih terus berjalan dengan hikmat dan kita harapkan aksi ini bisa didengar untuk kemudian bisa sampai pesannya dan untuk kemudian bisa dijawab dengan proporsional oleh negara seperti itu. Ini kan yang menjadi tuntutan dari para hakim adalah peningkatan kesejahteraan, dalam hal ini adalah gaji dan juga tunjangan. Kalau kita melihat dari catatan Sinpo ID, ini besaran gaji yang diterima oleh para hakim ini adalah untuk yang golongan paling bawah ini sebesar 12 juta rupiah. Ini terdiri dari 2, atau sekitar 3,5 juta gaji pokok dan juga 8,5 tunjangan. Kalau melihat besaran gaji yang diterima oleh para hakim dan kita lihat juga beban kerja yang diberikan ataupun diemban oleh para hakim ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, kalau untuk kita melihat proporsionalitas terkait dengan bagaimana besaran gaji dan beban kerja ini, mungkin kita bisa melihat langsung terhadap bagaimana hakim tersebut bisa memberikan sebuah putusan-putusan yang untuk kemudian bisa membuat keadilan. Dan ini juga dalam tanda kutip diharapkan besaran gaji tersebut bisa tetap menjaga integritas para hakim ya. Karena memang di belakang meja ini yang sangat-sangat tidak kita harapkan untuk beberapa kasus yang sudah lampau. Itu kan ada hakim-hakim yang pada akhirnya itu bermain dalam dalam tanda kutip maklar kasus ya. Ini yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Tentunya
jika seandainya negara bisa lebih open lagi untuk kemudian bisa mengayomi para hakim ini, termasuk memenuhi kesejahteraan mereka, ya diharapkan kesejahteraan maupun integritas mereka bisa terus terjaga seperti itu. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan aksi cuti bersama sang pengadil. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas, terkait dengan aksi cuti bersama ini kan untuk meminta ataupun menuntut kenaikan kesejahteraan bagi para hakim. Kalau kita melihat juga Indonesia kan selama ini kita tahu sebagai negara hukum, kemudian hakim ini menjadi pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Kalau kita melihat besaran gaji ataupun besaran honor yang diterima oleh para hakim dengan beban kerja yang diemban oleh para hakim ini, apakah ini juga besaran gaji ini bisa menentukan bagaimana integritas dari para hakim ini, Mas? Iya, sebagaimana kita tahu ya, hakim ini kan adalah perwakilan Tuhan. Ketika dia ingin memutuskan sebuah perkara, ini juga sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga putusannya bisa dikatakan ini adalah putusan yang ya perwakilan sebagai dari Tuhan seperti itu. Dan ini kalau seandainya para hakim ini kesejahteraannya itu kurang terjamin, maka integritasnya juga bisa dikatakan agak sedikit goyah. Ini yang sangat-sangat kita takutkan ya. Beruntung kemarin pada saat proses aksi cuti massal ini bisa langsung mendapatkan respon yang bagus juga dari DPR, dan itu kan kita baru mencuat ke publik ketika para hakim ini curhat di DPR. Dan ini yang cukup kita apresiasi juga ya, para wakil rakyat ini yang bisa langsung kemudian merespon bagaimana keresahan para hakim untuk kemudian bisa dikaji lebih dalam lagi apa yang sebenarnya mereka tuntut, apa yang sebenarnya kurang. Dan di sini ada sebuah fakta baru ya, di mana ternyata selama 12 tahun mereka menjabat sebagai hakim itu belum ada peningkatan kesejahteraan. Dan ini yang sangat-sangat disayangkan, di mana kemudian negara harus melek akan kasus ini, akan masalah ini, untuk kemudian bisa memberikan sebuah solusi yang tentunya bisa memberikan win-win solution, baik itu buat negara maupun para hakim. Sehingga dengan demikian integritas para hakim bisa jauh lebih terjaga lagi seandainya negara maupun hakim ini bisa sejalan dan proporsional dalam menjalankan tugasnya masing-masing, seperti itu. Artinya mungkin secara sederhana kita selesaikan dulu masalah kesejahteraan hakim, masalah rumah tangga, masalah di rumah, artinya terpenuhi dengan layak.
Sehingga para hakim ini bisa dengan mudah bisa tidak memikirkan lagi masalah-masalah dapurnya, kemudian bisa fokus terhadap masalah-masalah kasus-kasus yang ditanganinya dengan lebih adil gitu ya Mas? Iya, karena memang dalam proses menjalankan sebuah proses persidangan ini nggak hanya 1 jam 2 jam ya. Mungkin kalau seandainya masyarakat melihat yang secara gamblang, secara langsung itu adalah proses Pada ketika saat persidangannya saja. yang persidangan tilang mungkin ya, yang hanya cuma memakan waktu sekian jam saja. Tapi untuk beberapa kasus yang mendapat perhatian publik yang lebih ataupun dengan kasus yang ditangani dalam tenggat waktu tertentu yang sudah mau mencapai batasnya, ini proses persidangannya bisa memakan waktu hingga berjam-jam dan itu bisa sampai malam. Mungkin bisa sampai ketemu pagi lagi karena ada skorsing dan sebagainya. Dan ini yang menjadi sebuah beban yang terus diemban para hakim selama 12 tahun tersebut. Ketika mereka memberikan sebuah kontribusi yang cukup baik kepada negara untuk memberikan keadilan, sementara mereka tidak dipenuhi kesejahteraannya, ini yang seharusnya menjadi fokus buat negara untuk bisa segera diperbaiki seperti itu. Artinya memang antara kesejahteraan, kemudian integritas dan juga keadilan itu berjalan lurus Mas apabila memang tuntutan dari para hakim ini nantinya bisa dipenuhi oleh pemerintah. Ya nggak selamanya sih ya, karena memang kalau kita lihat lagi sebuah tindak pidana korupsi itu terjadi bukan karena masalah integritas yang goyah, tapi di sini ada faktor greedy, ada kerakusan di sini. Dan kalau seandainya kesejahteraan para hakim ini dipenuhi, juga ada perbaikan-perbaikan untuk kemudian menanamkan integritas yang lebih kepada para hakim, tentunya diharapkan kinerja-kinerja para hakim ini bisa jauh lebih baik ke depannya, seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar proses penerimaan kesejahteraan juga, tapi di situ ada proses penanaman integritas yang tentunya kita harapkan bisa memberikan efek positif bagi penegakan hukum di Indonesia seperti itu. Mas tadi sempat disebutkan juga bagaimana respon dari anggota DPR, pimpinan DPR dalam hal ini adalah Dasko yang kemudian langsung bersikap reaktif, menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan kemudian Presiden terpilih juga memberikan respon bahwa beliau menjanjikan akan segera menangani ataupun meningkatkan kesejahteraan dari para hakim nanti, lepas dia nanti dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang. Kalau melihat respon dari DPR dan juga Presiden terpilih ini Mas? Ini menarik ya, karena memang langsung mendapatkan respon yang cukup singkat ketika mereka itu dalam rapat untuk kemudian langsung direspon oleh Presiden terpilih. Ini yang cukup menarik ya, karena memang nggak seribet birokrasi yang ada, karena langsung mendapatkan respon untuk kemudian bisa ditindaklanjutin, dan ini yang sangat-sangat positif dan kita perlu apresiasi juga, karena tentunya kita harap apa yang menjadi respon dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini bisa kemudian diimplementasikan ketika mereka nanti menjabat seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana kedekatan antara legislatif dan juga eksekutif atau seperti apa Mas? Ya, ini hubungan yang nggak perlu resmi-resmi amat untuk kemudian bisa menimbulkan sebuah respon yang mendapat apresiasi ya. Karena memang para hakim ketika mendapatkan jawaban tersebut, beberapa yang kita lihat dari cuplikan itu ada yang menangis, alhamdulillah dan itu menangis dan ya, 12 tahun tidak ada peningkatan kesejahteraan untuk kemudian direspon dengan positif. Siapa yang tidak senang kan seperti itu. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari
dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan aksi cuti massal sang pengadil. Ini kita lanjutkan lagi, Mas, perbincangan kita. Ini ada satu data terkait dengan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2023, di mana jumlah hakim tingkat pertama di Indonesia ini sebanyak 6.069 hakim. Sementara ini jumlah perkara yang harus ditangani ini ada 2.845.784. Artinya beban penanganannya untuk masing-masing hakim itu cukup besar. Sementara para hakim ini dituntut juga untuk memutus suatu perkara dengan adil, dengan jujur, berdasarkan asas-asas hukum yang baik dan memperhatikan integritas. Kalau melihat dengan jumlah hakim dan juga besarnya kasus-kasus yang harus ditangani, wajar tidak kalau misalkan hakim ini kemudian menuntut peningkatan kesejahteraan dalam hal ini gaji dan juga tunjangan, Mas, kalau dari Sinpo ID melihatnya? Ya, kita lihat dari beban kerja yang cukup banyak dan juga jumlah hakim yang ternyata tidak sebanding dengan jumlah beban kerja yang ada. Ini membuktikan bahwasanya negara ini butuh banyak hakim. Secara nggak langsung negara memang sangat-sangat kekurangan dalam jumlah hakim. Tapi dalam tanda kutip seperti ini, kalau seandainya hakimnya itu sudah banyak, apakah untuk kemudian perkara-perkara yang tadi banyak itu bisa kemudian enteng untuk diselesaikan? Enggak juga. Karena memang dalam proses penyelesaiannya masing-masing itu juga punya tantangan tersendiri. Enggak melulu semua perkara itu bisa dipukul rata, semuanya gampang untuk diselesaikan. Dan ini yang pada akhirnya membuat para hakim mencoba untuk meminta kepada negara untuk kemudian tolong loh lihat kami gitu. Kami menangani sebuah perkara untuk kemudian memberikan putusan yang berkeadilan untuk kemudian masyarakat pun menerima dengan baik dan bijaksana. Tapi sementara kesejahteraan yang mereka terima itu kurang baik, dan ini yang harus menjadi sebuah fokus buat negara untuk kemudian bisa segera diperbaiki. Beruntung Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memberikan respon yang positif untuk kemudian bisa ini karena bukan janji lagi ya, karena kan kampanye sudah selesai. Ini berarti secara nggak langsung udah bisa dikatakan ini sebuah keputusan dari komitmen lah dari seorang presiden terpilih untuk kemudian bisa dilaksanakan ketika nanti mereka menjabat di tanggal 20 Oktober nanti. Ya, kita harapkan perbaikan-perbaikan kesejahteraan ini bisa segera dibenahi untuk kemudian setidaknya dihitung ulang lagi bagaimana besarannya untuk kemudian bisa memberikan kesejahteraan yang jauh lebih positif lagi kepada para hakim seperti itu. Kalau melihat respon yang diberikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ini kan beliau juga sempat mengatakan bahwasannya sebenarnya masalah kesejahteraan hakim ini juga sudah menjadi concern, bahkan beliau juga sudah memikirkan jauh-jauh hari, dan kebetulan sejak ada aksi ini kemudian responnya juga respon yang memang diinginkan oleh para hakim ini. Melihat respon yang diberikan oleh Presiden terpilih ini, Mas. Ya, Prabowo ini dalam beberapa momentum ketika kampanye Pilpres kemarin, dia sudah beberapa kali menyinggung soal masalah penegakan hukum yang ada di Indonesia. Di mana proses penegakan hukum ini yang pada akhirnya menjadi sebuah fokus tersendiri buat Prabowo, ya ini Prabowo Gibran ya, untuk kemudian bisa diimplementasikan ketika nanti mereka menjabat. Makanya nanti kemungkinan ada terobosan-terobosan yang perlu dikeluarkan oleh pemerintahan yang baru untuk kemudian bisa mendapatkan respon positif dari para hakim. Tentunya bukan hanya sekedar sebuah kesejahteraan juga ya. Kalau seandainya hakim kan memandang dari sisi kesejahteraannya, sementara masyarakat menilai dari sisi keadilannya. Ya, kita harapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan tersebut, maka nantinya putusan-putusan produk-produk pengadilan itu bisa jauh lebih positif dan
dianggap mendapatkan respon yang positif dari masyarakat seperti itu. Mas, kalau Sinpo ID melihat sendiri bagaimana kinerja para hakim dalam penegakan hukum di Indonesia, kita berbicara terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Mungkin dalam 10 tahun terakhir ini, apakah memang sudah sesuai dengan yang diinginkan atau perlu ada hal-hal yang ditingkatkan dalam segi penegakan hukum ini, Mas? Iya, untuk memberikan sebuah penegakan hukum itu tidak bisa kita nilai dalam proses bagaimana putusan itu bisa diterbitkan ya. Kita lihat dari proses awal ketika kasus itu kan ada tingkatnya dari penyelidikan, penyidikan untuk kemudian penuntutan dan pada akhirnya di tingkat putusan. Ini yang harus kita lihat secara penuh, di mana kalau seandainya kenapa ada orang korupsi tapi hukumannya kok tidak setimpal dengan apa yang dia korupsi, pada saat proses pembuktiannya ini yang harus kita kaji, ataupun pada saat proses-proses di belakangnya ini yang harus kita kaji ulang. Dan ini yang untuk kemudian bisa menjadi sebuah perhatian bagi para pemerhati hukum, agar bagaimana hukum yang berjalan di Indonesia ini bisa kemudian bisa segera dibenahi. Dan kita berharap dengan adanya pemerintahan baru yang nanti akan dilantik 20 Oktober nanti, ini bisa memberikan sebuah komitmen yang positif buat proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Meskipun sejauh ini ada beberapa orang yang mengkritisi beberapa putusan-putusan pengadilan, dan termasuk salah satunya masyarakat yang sedikit dalam tanda kutip tidak terima dengan protes yang dilakukan hakim ya, karena menilai hakim kenapa udah digaji mahal tapi mereka malah bikin cuti massal, kenapa jadi nggak mau kerja, ini kan seakan-akan hakim seperti kerjanya para buruh kan seperti itu. Ada yang ya seliweran yang beredar di sosial media ya. Ini mereka mungkin dalam tanda kutip belum memahami bagaimana kerja para hakim dalam penanganan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Dan ini yang kita harapkan kita bisa melek untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana hakim ini kerjanya nggak cuma sehari 2 hari untuk memutuskan sebuah perkara. Bahkan ada beberapa perkara, kalau seandainya Mas Rifai tahu, untuk beberapa perkara yang pada akhirnya itu dikatakan diputus, misalnya sebuah perkara yang ujung-ujungnya tuh divonis hukuman mati, itu hakimnya sampai saking bebannya di mental mereka, pulpen yang dipakai untuk teken tanda tangan hukuman mati itu terpaksa harus dipatahkan karena pulpen itu setidaknya tidak boleh membawa korban hukuman mati selanjutnya, kan seperti itu. Berarti secara nggak langsung nggak cuma sekedar bagaimana mereka memberikan pertimbangan para hakim untuk kemudian bisa memberikan keadilan yang tidak berlawanan dengan mentalnya. Ini yang cukup sulit untuk kemudian masyarakat bisa harus paham di situasi seperti itu. Salah satu kerja berat hakim terkait dengan bukan hanya terkait dengan jumlah kasus yang ditangani, tapi juga bagaimana keputusan dari para hakim ini memang mempengaruhi kehidupan dari orang-orang yang diadilinya. Apalagi perkaranya ini terkait menyangkut hajat orang banyak ya. Tentunya ada perlawanan batin di mana mereka sebagai seorang masyarakat sipil, kan terlepas dari profesinya sebagai seorang hakim, mereka juga kan civil society, masyarakat sipil juga kan ya. Nah, kalau mereka ingin memutuskan sebuah perkara untuk kemudian ya pasti ada gondok lah. Kenapa para tersangka ini melakukan korupsi? Tapi ketika mereka ingin memutuskan, di situ kan ada sisi mereka harus memberikan sebuah keadilan. Sementara dalam proses pembuktiannya kurang banyak yang bisa disajikan untuk kemudian masyarakat juga bisa menilai kan. Dan akhirnya putusannya mungkin dalam tanda kutip belum sejalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi putusan-putusan tersebut sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup rumit, dan itu ya kita harapkan bisa memberikan efek yang positif lah ke depannya seperti itu. Mas Bayu, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, tapi kita dibatasi oleh waktu. Namun mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Mas Bayu. Ya, pesan kami redaksi Sinpo ID kepada khususnya para hakim ya, jangan hanya protes, buktikan bahwa kamu juga punya dedikasi. Ini kutipannya dari hakim
almarhum Artijo Alkostar yang pernah jadi Dewan Pengawas KPK. Benar sekali. Jangan hanya protes tapi buktikan bahwa punya dedikasi. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga terima kasih untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Seperti tadi yang sudah kita bahas bahwasanya protes-protes ataupun cuti bersama yang dilakukan oleh para hakim ini memang sudah direspon langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan respon yang cukup positif, dan kita berharap nantinya ke depannya dengan meningkatnya kesejahteraan bagi para hakim juga meningkat pula tingkat keadilan, tingkat penegakan keadilan di Indonesia. Saya Arif Rifai, wakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.